Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 3 November ya. Teman-teman, saya akan memberikan update untuk hari Senin, tanggal 6 ya. 6 November 2023. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita awali market update dari IHSG ya teman-teman. Ini adalah kondisi dari IHSG bisa naik ya. Oke, sebentar saya cek dulu kondisi dari IHSG hari ini. Ini bagus, ini pergerakannya ya. Bisa naik dari close-nya kemarin 6750-an. Bahkan IHSG-nya bisa tadi sempat ngelewatin MA 200-nya teman-teman ya. MA 200-nya di sekitar 6822 ya. High-nya itu di sekitar 6825. Oke, kalau kita ukur kenaikan dari IHSG ya, dengan menggunakan resistan naik, maka kenaikan dari IHSG ini sudah hampir di 50 retracement ya. Jadi kalau yang ini kita bawa ke sini, swing low swing high-nya, kira-kira kenaikan IHSG ini sudah hampir sampai di 50 retracement-nya ya. 50 retracement-nya itu kisarannya di 6842. Ini harus kita perhatikan ya teman-teman. Apakah nanti di 50 retracement ini IHSG-nya balik atau enggak ya? Itu tergantung kondisi regional, kondisi global seperti apa ya, kira-kira begitu. Baik, hari ini IHSG-nya bisa naik 0,56 ya, walaupun sebenarnya lebih tinggi, namun closing-nya turun. Nah, kalau kita lihat dari ini, banking BCA naik, BRI, BMRI-nya malah turun ya, BBNI-nya naik sedikit. BMRI turun, AMMN turun, Telkom turun ya. Teman-teman masih ingat kemarin pernah saya sampaikan bahwa Telkom ini sering digunakan untuk mendorong indeks, menjaga indeks ketika saham-saham utama yang lainnya pada turun. Dan hari ini saham-saham utama masih pada melanjutkan kenaikannya dan cukup bisa tertebak bahwa Telkomnya merah ya teman-teman. Yang merupakan pendorong kuat hari ini adalah Brand, kembali lagi dia beraksi, kemudian BBRI, TPIA, Astra International ya, kemudian di semakin ke bawah semakin tidak signifikan ya, ada Cepin, ada BRPT. BRPT sama Brand ini pergerakannya biasanya barengan ya teman-teman. Kita lihat dulu world marketnya tanggal 2 kemarin, Amerika 1,7, 1,8. Jadi bursa Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 semuanya ngegas. Nikkei Asia juga ngegas ya, sedangkan untuk Eropanya ini mix ya. Kita lihat dulu chartnya supaya lebih jelas. Langsung kita lihat di chartnya di sini untuk bursa Amerika. Ini adalah bursa Amerika sudah sekitar hari keempat naik ya. Hari keempat naik, Dow Jones, Nasdaq juga hari keempatnya naik, S&P 500 juga naik ya. Kita cek dulu dolar indeksnya mengalami penurunan sedikit tapi belum sampai di supportnya. Yang perlu adalah VIX. Nah, VIX ini kecemasan pasar, dia mengalami penurunan dan ketika mengalami penurunan memang biasanya marketnya naik ya. Komoditi US 10 years bond-nya juga mengalami penurunan. Kemudian komoditi indeks. Komoditi indeks dia mengalami sedikit kenaikan. Kita akan cek untuk komoditasnya emas di maksud saya crude oil di 82 ya. Crude oil di 82 sedikit mengalami kenaikan. Kemudian kita cek batu bara, natural gas, emas ya. Terus yang perlu kita cek palm oil juga. Kemudian tin dan nikel ya. Bagaimana kondisi-kondisi dari komoditas tadi? Ini gambar apa teman-teman? Kok bisa nongol? Untuk coal mengalami penurunan ya. Untuk coal mengalami penurunan 118, natural gasnya tetap. Emasnya di sekitar 1987
1987 per troy ounce. Palm oil di kisarannya sama sebenarnya. Timah mengalami retracement. Nikel iya. Ini yang paling saya pantau sebenarnya cuman crude oil ya teman-teman. Crude oil mengalami sedikit kenaikan ya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke bahasan terkait saham ya, bahwa market update terkait saham. IHSG-nya lanjut naik, testing EMA 200, banyak saham-saham yang rebound, dan apakah ada saham yang menjadi pilihan kita. Overall kalau kita lihat sebenarnya banyak yang naik hari ini. Pantauan saya ini pada naik semua ini ya. Secara umum sektor-sektor juga banyak yang bergerak naik. Secara umum sektor-sektor juga banyak yang bergerak naik teman-teman ya. Kita cek nih, sektornya banyak yang bergerak naik. Terus kemudian ini sektor-sektornya. Kemudian saham-saham yang saya pantau juga mostly pada bergerak naik semua ya. Nah, saham-saham yang bisa kita jadikan pilihan apa saja, kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama, BBRI ini adalah hari kedua melanjutkan kenaikannya, ketiga lah kira-kira begitu, karena dia sempat sentuh di terendahnya ya. BBRI ini di catatan saya kan di low-nya kemarin adalah 61,8 retracement, dan ini rebound-nya sekarang ini hampir sampai di 5220. Kenaikannya dia tertahan di EMA 200, tertahan di 5177 atau di 338 retracement ya teman-teman. Perhatikan nih supportnya, ini resistan kedua, ketiga, dan ini 50 retracement. Jadi target dia kenaikannya ada di 5290 ya untuk BBRI. Kondisi BBRI apakah masih di sell? Kita akan lihat. Ternyata asingnya udah buyback lagi ya untuk BBRI. Asingnya udah mulai buyback lagi ya, BBRI. Langsung kita cek intraday-nya. Nah, ini sudah bagus nih. Sudah pada ajar kanan, didominasi oleh buyer ya. Buyernya mendominasi. 78% buyernya mendominasi untuk BBRI. Kemudian cek dulu BMRI, teman-teman. BMRI juga asingnya udah mulai masuk ya. Asingnya udah mulai masuk, namun volumenya belum begitu gede. Kalau tadi BBRI kita cek dulu, volumenya juga masih belum begitu gede. Kita cek BMRI. Kenaikannya kalau BMRI itu kemarin paling bagus, namun sayangnya hari ini ternyata dia paling nggak bagus. Sebenarnya lanjut naik, namun terkoreksi. Kita ngelihat asingnya masih masuk, sepertinya memang perbankan masih menarik ya, karena kemarin rilis data the Fed rate masih sama. Tidak ada kenaikan the Fed rate. Kemudian kita cek dulu untuk buy overnya dari BMRI ya teman-teman. BMRI. Oke, ini di jelang sesi sekitar 2 jam jelang sesi 2 tutup, ini banyak yang jualan. Banyak yang jualan. Dominasi yang jualan lebih besar ya, 59%. Makanya chartnya dari BMRI seperti ini ya. Closingnya adalah di bawah turun ya. Closingnya di bawah turun seperti bentuk candlenya ini ya. Kemudian BBCA teman-teman, ini BBCA hari ini masih belum begitu bagus, tidak bergerak kemana-mana sih. Resistan masih di 8920, target di 9020 untuk BBCA. Asingnya juga udah mulai masuk ya. BBCA asingnya udah mulai masuk. Baik, kemudian kita cek BBNI. BBNI ini favorit saya, namun sayang pergerakannya nggak begitu kenceng nih. Masih tertahan dia di 38, bukan 38 retracement. Kita gunain ini aja deh. Kita gunain di sini aja. Oke, jadi ini adalah merupakan support dia, supportnya, support terendahnya. Kemudian ini resistan kemarin nggak berhasil dilewatin hari ini. Nah, ini ada resistan berikutnya itu di 38 retracement, itu di sekitar 4983-an ya, 4983, 5 ribuan lah kira-kira begitu. Dan targetnya 5000
teman-teman untuk BBNI. Kita cek dulu, BBNI aslinya net sell ya. Jadi ingat teman-teman, ketika kemarin perbankan pada dijual, justru BBNI ini net buy. Tapi justru ketika sekarang pada net buy, dia net sell sendiri ya. Untuk BBNI, langsung kita cek intraday-nya dari BBNI teman-teman. BBNI memang masih dijual ya. Dominasi penjualnya adalah 55% nih. Merahnya masih di atas, jadi masih didominasi seller untuk intraday-nya dari BBNI. Baik, kemudian Arto ya, asingnya 2 hari ini masuk. Volume tebel. Arto ini menarik ya, karena ini hari ini bergerak. Tapi kalau kita lihat dalam tren besar, nggak bakal menarik. Kalau kita lihat dari tren besar, nggak bakal menarik. Maka saya akan coba batasi dari sini. Ya, dan kemudian saya perbesar mungkin dengan menggunakan time frame per jam aja mungkin lebih menarik ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa kita gunain ini aja dulu karena di sini juga jadi kelihatan. Nah, Arto masih downtrend ya. Langsung kita ambil tren. Nah, ini ternyata dia terjadi penembusan tren. Jadi ini valid untuk kita tarik Fibo-nya daerah sini ya. Nah, inilah resistan-resistan dari Arto. Karena ini terlalu panjang, terlalu besar, jadi tidak mewakili pergerakan yang sebenarnya, mungkin kita ambil dari sini aja. Ini juga masuk. Jadi untuk Arto, teman-teman, ini resistannya ada di 1863. 1863 di sini, 38 retracement. Jadi resistannya ada di 1863, 38 retracement di sini. Targetnya masih di 1980 untuk Arto, di 50 retracement. Sementara itu dulu karena trennya dalam banget turunnya, jadi supaya lebih ini realistis, saya pecah trennya ya menjadi tren-tren yang lebih kecil. Kita tengok dulu untuk kondisi intraday dari saham Arto. Ini juga asingnya banyak, bukan asingnya, ini buy at overnya mendominasi dan 57%-nya juga buyer ya. Baik, kemudian saham brand teman-teman. Brand hari ini sudah mulai ada perlawanan ya. Mungkin kita gunain time frame yang lebih pendek aja ya untuk ini kan sebelumnya saya gambarkan di brand dari sini. Jadi brand sudah mengalami perlawanan naik ya. Brand sudah mengalami perlawanan naik. Kita akan coba ukur resistan kenaikannya dari brand. Nah, resistan kenaikan dari brand ini teman-teman, ini kurang pas ya. Ya di sini. Oke, ini 4050 itu resistan, kemudian 4170-an itu juga resistan tapi belum dilewati hari ini. Jadi perhatikan besok 4170, 4260, 4350, 4475 dan 4640 ya. Kalau bisa di atas itu lagi, jos gandos ini barang. Saya masih pegang barangnya untuk brand. Brand sayangnya asingnya masih keluar ya teman-teman. Asingnya masih keluar. Volumenya kecil sih untuk hari ini untuk brand. Kita coba lihat intraday-nya dari brand. Intraday dari saham brand ya. Brand intraday. Nah seperti ini, awalnya memang masih banyak yang jualan, tapi jelang closing ini yang jualan yang jualan awalnya memang banyak yang sell at bid ya, alias jualan, tapi jelang closing ini banyak yang mulai buy at over ya, buy at over. Baik, kemudian adalah BRPT teman-teman, yang mana BRPT juga hari ini mulai bergerak. Saya masih punya barangnya. BRPT mulai bergerak lagi ya. Ini barangnya ya, kemarin sepertinya kena resistan volume ya. Jadi orang-orang yang nyangkut sebelumnya pada keluar. Oke, kita lihat untuk resistannya dari BRPT itu nanti ada di 1088, 1090. Dan perhatikan di high sebelumnya 1170 ya. Brand BRPT masih sangat menarik ya. Asingnya masih net sell. Volumenya masih biasa saja. Nah, kondisi intraday-nya dari si BRPT ini bagaimana nih? BRPT.
Ini sebenarnya sudah cukup ada perlawanan ya. Hijaunya mulai di atas dan 53% buyer ya. Oke, sudah mulai ada perlawanan, kita tunggu marketnya untuk membaik ya. Karena memang brand BRPT ini kemarin pada saat marketnya nggak bagus, dia menahanin bursa terus teman-teman dengan naik ya. Kalau sekarang semuanya pada naik, dia mengalami koreksi. Baik, kemudian adalah TPIA. Ini juga saya biasa bahas bareng ya. TPIA asingnya masih masuk terus teman-teman. TPIA juga secara pergerakan all time high lagi nih sepertinya. Nah, all time high lagi ya teman-teman. Ini sangat bagus. The sky is the limit ya, karena all time high, dan settingnya adalah ketika terjadi pelemahan kita buy untuk saham ini teman-teman. Baik, kemudian adalah Seger ya. Seger mengalami koreksi beberapa hari ini dan hari ini dia rebound. Koreksinya dari Seger ini catatan lama saya ya. Break dari 38 retracement, terbuka peluang sampai 61. Namun demikian di 50 dia balik arah ya teman-teman. Bisa memang di 50 balik arah, tapi kuncinya sepanjang dia tidak mampu melewati 1955, dia bisa kembali turun lagi di sini. Namun untuk hari ini dia closingnya 1975 atau mampu di atas 38. Jadi peluangnya cukup besar untuk naik lagi ya. Nah, resistan berikutnya 2286 ya untuk Seger teman-teman. Baik, kemudian ESA teman-teman. ESA kita lihat dulu karena kemarin dia sempat overshoot turun dalam dan breakdown dari trend channel ya. Oke, kita ukur dulu ini barang turun dalam. 50-nya nggak sampai. Oke, di sini sih bisa ya. Jadi resistan berikutnya 621, kemudian 647 ya, 50 retracement-nya untuk ESA. ESA asingnya masih masuk. 3 hari ini masuk, volumenya masih biasa saja untuk ESA. Kita tengok dulu di sini. ESA. Nah, ESA sebenarnya buy at-overnya besar ya, teman-teman. Bayarnya juga 54% ya, cukup mendominasi untuk ESA. Baik, kemudian ini ada yang kemarin minta bahas, tapi memang kebetulan lagi cukup menarik ya, PTPP ya teman-teman. 3 hari ini ketika dari dasar dia mencoba untuk naik ya dengan volume. Asingnya hari ini masuk. Dan kita cek pergerakan dari PTPP. Nah teman-teman, PTPP ini udah ditekan habis nih. Pada waktu ditekan kemarin saya nggak ngambil karena ini barang masih dalam tekanan kuat ya. Dan belum ketemu support karena di bawahnya ada banyak support. Nah kalau sekarang ini kemarin 2-3 hari yang lalu tuh berada di support dan dia sekarang mantul. Dan ini kalau dari area ini saja, kalau dari area yang ini saja trennya udah habis ya. Jadi saya akan hapus dan saya ukur kenaikannya dari si PTPP ini. Kenaikan dari PTPP ini di berapa? Bisa kita ukur dengan menggunakan resistan dari Fibo ini. Nah teman-teman, untuk resistan berikutnya untuk PTPP itu ada di 50 di EMA 200 633 ya. Targetnya kenaikannya apabila bisa ngelewatin resistannya adalah di 664. Jadi ini 598 belum dilewatin, 640 belum dilewatin, targetnya 644 ya. Oke, ini saya satukan aja deh, PTPP, Adikarya juga sama, udah mulai rebound. Wika juga sama ya, tapi saya paling suka pergerakannya PTPP biasanya. Kita cek asingnya, PTPP tadi kan sudah mulai masuk tuh asingnya. Kalau Adi juga sudah mulai masuk, Wika-nya juga sudah mulai lebih signifikan malahan untuk Wika-nya. Sekarang kita lihat barengan untuk saham-saham tadi. PTPP ya, ini hijaunya di jelang sesi 2 di ini ya, cross down ya, artinya ada yang jualan. Kemudian Wika ini menarik karena hijaunya di atas, berarti buy at overnya lebih besar. Kemudian Adikarya ini juga bagus, buy at overnya besar, dominasi sellernya 58.
Buyernya 58%. Jadi dominasi buyernya adalah lebih besar ya. Baik, kemudian terkait saham-saham metal ya teman-teman. Ini adalah MDKA, asingnya masih net sell hari ini, volumenya biasa aja. Kita cek chartnya dari MDKA teman-teman. MDKA ini masih berada di bawah ya, jadi sementara hati-hati dulu. Dia masih berada di bawah, jadi sementara hati-hati dulu. Ini barang, namun ini barang sudah 3 hari naik ya. Nah ini catatan saya sebelumnya. Resistannya itu ada di 2495, belum 2495 belum dilewatin, kemudian 2685 belum, jelas belum. Tapi penting ya di 2685 karena ini resisten dari konsolidasi sebelumnya dan targetnya 2838 teman-teman untuk MDKA. Kita cek dulu asingnya udah tadi ya. Asingnya sudah di mana hari ini dia net sell ya untuk MDKA. Langsung kita cek untuk intraday-nya dari MDKA teman-teman. MDKA sudah dominasinya sudah kuat ya. Walaupun di closing mulai banyak pada take profit sedikit ya. Oke, kemudian adalah ADMR ya. ADMR 3 hari ini aslinya masuk teman-teman, menarik ya. Sedikit ada kenaikan, ketika naik sedikit ada dorongan volume. Ini barang seperti ini kondisinya, coretan-coretan lama saya. Jadi dia rebound dari 61,8 retracement beberapa hari yang lalu. Kemarin lewatin kemarin lewatin 50 retracement dan hari ini sempat lewatin EMA 200-nya 1193 tapi balik arah ya. Pas. Jadi resistan masih di 1191-an ya, kemudian resistan berikutnya 1249 untuk ADMR. Kita cek kondisi intraday-nya dari ADMR ya. Ini dia sedikit lebih menang lah untuk buy at over-nya ya. Buy at over-nya sedikit lebih menang. Kemudian adalah MBMA. MBMA ini masih downtrend. Ya kita lihat dulu karena saham-saham permetalan pada naik ya. Oke, kita gunain aja informasi sebelumnya. Resisten 710 ya. 710, 761, 795. Langsung kita cek MBMA. Hasilnya masih banyak net sell ya teman-teman, hati-hati dulu. Baik, kemudian adalah TOWR ya. TOWR ini adalah kenaikan beberapa hari teman-teman. Dia sepertinya udah sampai di 50 retracement. Jadi saya harus update targetnya dia ya. Sepertinya menggunakan weekly-nya lebih enak. Nah, oke. Kita gunain weekly-nya aja. Kita hapus. Kita cari trend base dulu. Trend base nggak kena ini trend base-nya. Tapi coba pakai ini deh. Ya ini bisa. Jadi resistan dia. Tapi ini weekly ya teman-teman. Jadi resistan dia itu ada di 934 per week. Ini bisa dilewatin. Berikutnya ada di 1004 dan targetnya di 1061 untuk TOWR ya. Sehingga masih banyak keluar ya teman-teman. Kemudian JSMR. Kita cek JSMR daily. Oke, ini barang sebenarnya tadi naik. Ya. Jadi ceritanya dari 61 break dari 38, target 61 kecapai. Bila rebound sampai di 38 retracement minimal. Dan hari ini bahkan digas sampai di support yang pertama sebelumnya. Sekarang jadi resistan. 4520 resistannya teman-teman. 4520 untuk JSMR. JSMR asingnya 2 hari ini masuk.
Untuk JSMR kita cek intraday-nya dulu dari JSMR. Nah ini JSMR hajar kanannya cukup ini signifikan, baru kemudian di sesi 2 mau tutup sudah ada yang take profit ya, ada yang take profit. Baik, kemudian kita cek dulu saham Astra Internasional teman-teman. Tadi sempat gerak-gerak gitu. Astra hari ini asingnya mulai net buy ya. Asingnya mulai net buy untuk Astra Internasional, masih belum kemana-mana memang. Ya resisten di 6.000 untuk Astra Internasional. Kemudian kita cek di RMA hari ini berhasil lewatin testing 50 retracement. Ini kemarin saya bahas ya teman-teman, di RMA oke banget. Kemarin saya bahas ini barang bisa testing 1538 bahkan 1600. Namun closingnya masih di bawah 50 retracementnya 15, ya ini pas lah 1541. Untuk di RMA volume kenaikan 2 hari ini kenceng, asingnya juga masuk hari ini. Kita cek dulu di RMA. Nah ini teman-teman di RMA dominasi buyernya kuat ya, hijaunya di atas, bahkan di sesi 2 digas ini. Kemudian saham minyak kita cek dulu, saham minyak. Elsa yang menarik ya teman-teman. Elsa acingnya masuk hari ini, kemudian volumenya masih biasa, kecil banget. Nah ini Elsa teman-teman, koreksinya nggak kemana-mana ya, selama koreksi-koreksi ini dia terjaga banget ya di 38 retracement. Support kedua dia terjaga banget, jadi ini barang trennya masih bagus banget. Cuman untuk resistan hari ini di 427 nggak berhasil dilewatinya dia ya untuk Elsa ini. Tinggal kita lihat buy at overnya dari Elsa, kita cek dulu. Elsa masih belum bagus, buy at over sell at bid-nya masih imbang, masih kekuatan buyer sellernya masih pada sama-sama kuat ya. Baik, kemudian SMRA teman-teman, ini 2 hari ini naik dengan dorongan volume. Asingnya masuk hari ini, kemarin net sell dan sebelumnya net buy besar. Ini dominasi asing net buy-nya sepertinya lumayan nih kalau di total. Kita cek dulu ya SMRA. SMRA hari ini adalah melanjutkan kenaikan beberapa hari sebelumnya. Masih lanjut. Targetnya dia, resisten dia 578, targetnya 600 ya. Untuk SMRA teman-teman. Oke, kita cek dulu saham-saham batu bara. Hari ini juga terasa rebound, tapi kok masih kurang menarik ya. Adaro mulai rebound juga. Kemudian Doit, nah ini Doit yang kemarin mengalami tekanan. Kemarin kan 3 hari lalu candlenya oke. 4 hari lalu candlenya mulai ada perlawanan. Namun konsolidasi sebentar nih. Ini masih, ya ini naik tapi masih belum begitu bagus ya. Baru beranjak dari sekitar MA 200-nya. Kita tengok dulu untuk asingnya dari Doitnya. Asingnya hari ini masuk. Baik, kemudian kita cek ACES. Bagaimana kabarnya? Asingnya masih net sell banyak ini ACES ya. Oke, dia memang tertekan beberapa hari ini dan rebound ya. Oke, kita coba gambarkan. Ini sepertinya ada satu trend channel. Mungkin teman-teman bisa notice ya trend channelnya dari si ini. Nah, dia rebound dari supportnya ya. Kisaran supportnya itu di 780. Nanti resistannya ya sekitar ini kayaknya. Resistannya kira-kira di 890 teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini market update, dan ISG-nya masih lanjut ya. ISG-nya masih lanjut, hampir sentuh di MA 200, beberapa saham rebound, dan itu tadi udah saya sampaikan saham-saham yang menjadi pilihan. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.